Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering bikin penasaran nih. Gimana sih caranya pesawat itu bisa terbang lurus terus, stabil gitu? Sumber kita kali ini dari teks teknis, judulnya Static Stability. Pernah nggak sih Anda pas lagi di pesawat gitu, terus kepikiran, ini kok bisa anteng ya terbangnya? Nggak gampang oleng gitu. Nah, jadi misi kita kali ini, kita bakal coba kupas tuntas lah ya konsep-konsep penting di balik stabilitas statis pesawat. Gaya-gaya yang nggak kelihatan, tapi penting banget buat jaga pesawat tetap di jalurnya. Kita bakal lihat gimana posisi muatan, kecepatan, bahkan bentuk sayap sama posisi mesin itu ngaruh banget. Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Tentu. Jadi stabilitas statis itu gampangnya gini. Itu kecenderungan alami pesawat buat balik ke posisi terbang semula setelah katakanlah kena gangguan kecil. Tanpa perlu pilot ngapa-ngapain. Ya kayak refleks gitulah. Ini fondasi penting banget dalam desain pesawat. Tapi ya, nanti kita lihat banyak faktor yang saling terkait dan kadang ya ada kompromi yang mesti dibuat. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar nih kayaknya ya. Pusat gravitasi atau CG. Ini titik keseimbangan pesawat gitu kan? Kayak titik tumpu di jungkat-jungkit, posisinya sepenting itu ya? Oh, penting banget. Krusial. Terutama buat keseimbangan longitudinal, jadi gerakan hidung naik turun itu loh. Sumber kita ini malah kasih contoh yang ya cukup menarik lah. Kalau ada penumpang pindah ke toilet di pesawat gede gitu, itu bisa loh sedikit mengubah trim atau keseimbangannya. Tapi ya biasanya sistem otomatisnya langsung ngoreksi. Cuma ini nunjukin betapa sensitifnya keseimbangan si pesawat ini. Wah, itu baru gara-gara beberapa orang pindah ya? Kebayang? Terus, apa dong akibatnya kalau CG ini gesernya kejauhan? Entah ke depan atau mungkin ke belakang? Nah, ini dia nih intinya. Kalau CG geser ke depan jadi lebih dekat ke hidung pesawat, pesawatnya itu cenderung jadi lebih stabil. Artinya kalau hidungnya kedorong naik gitu karena gangguan, dia bakal punya keinginan lebih kuat buat balik turun lagi. Tapi ada tapinya nih. Tapinya apa tuh? Ekor pesawat, si tailplane itu harus kerja lebih keras buat ngimbangin keinginan hidung buat turun tadi. Dia perlu ngasih gaya tekan ke bawah yang lebih besar. Kerja kerasnya si ekor ini pasti ada batasnya kan ya? Dan ada efek sampingnya nggak sih? Betul sekali. Pertama, muncul yang namanya trim drag. Ini hambatan tambahan, gara-gara ekor kan ngerem ke bawah, sementara sayap utama ngangkat ke atas. Jadi kayak tarik-tarikan gitu. Kedua, pesawatnya jadi kerasa lebih kaku, kurang lincah. Pilot butuh tenaga lebih buat gerakin elevatornya. Terus responsnya juga jadi agak lambat. Nah, yang paling repot bisa jadi susah buat ngangkat hidung pas mau take off atau pas landing. Oke, itu kalau CG terlalu maju ya, paham. Nah, kalau sebaliknya gimana? Kalau CG gesernya ke belakang, lebih dekat ke ekor. Ya, kebalikannya. Pesawatnya jadi kurang stabil. Kecenderungan alaminya buat balik lurus setelah ada gangguan itu jadi lebih lemah. Si ekor nggak perlu neken ke bawah sekuat tadi. Malah mungkin bisa sedikit ikut ngangkat. Keuntungannya, trim drag-nya bisa berkurang. Jadi lebih efisien terbangnya. Tapi kurang stabil. Ini kedengarannya agak-agak gimana gitu ya? Ada batas amannya nggak sih? Jangan sampai kebablasan gitu. Pasti ada. Ada titik kritisnya. Kalau CG ini mundur terus, nanti bakal sampai di satu titik di mana pesawatnya jadi netral stabil. Maksudnya, kalau diganggu ya dia diam aja di posisi baru itu. Nggak balik tapi juga nggak makin parah gangguannya. Posisi CG pas di titik itu namanya neutral point. Nah, jarak antara posisi CG pesawat yang sebenarnya sama si neutral point ini, itu namanya CG margin. Biar pesawat tetap stabil, CG margin ini harus positif. Artinya ya, CG harus ada di depan neutral point. Oke, jadi CG margin ini kayak semacam jarak aman stabilitas gitu ya? Buffernya lah. Tepat. Dan ada batasan lain lagi, bahkan sebelum nyampe neutral point. Kalau CG terlalu ke belakang, pesawatnya bisa jadi terlalu sensitif, terlalu lincah. Jadi sedikit aja pilot gerakin tuas kontrol, respon pesawatnya udah gede banget. Ini ada istilahnya maneuver marginnya kecil. Pesawat jadi susah dikendaliin dengan halus, rasanya kayak gelisah gitu. Oke. Jadi intinya ada rentang posisi CG yang aman ya. Batas depannya itu dibatasin sama kemampuan ekor buat ngimbangin plus kontrol pilot, terus batas belakangnya dibatasin sama stabilitas atau yaitu tadi kelincahan yang berlebihan. Ini pasti jadi hitungan penting banget ya pas persiapan terbang, muatan, bahan bakar gitu. Oh, wajib hukumnya.
Pas ngisi kargo, penumpang, ngisi bahan bakar, kru darat itu harus ngitung dengan cermat banget biar posisi CG awal itu ada di dalam rentang aman. Dan yang nggak kalah penting, mereka juga harus mastiin kalau CG ini tetap ada di rentang aman itu selama penerbangan. Kan bahan bakar dipakai terus, jadi berkurang beratnya. CG bisa geser. Masuk akal, masuk akal. Nah, tadi kan kita ngomongin CG dalam kondisi terbang biasa ya. Gimana kalau pesawatnya terbang cepat banget, mendekati kecepatan suara gitu? Apa pengaruh CG ini jadi beda? Pertanyaan bagus nih. Jadi, pas pesawat makin cepat mendekati kecepatan suara, itu namanya transsonik, dan ngelewatinya, supersonik, aerodinamikanya jadi lumayan rumit. Ada satu fenomena penting. Pusat gaya angkat di sayap itu cenderung geser ke belakang. Efeknya ini mirip kayak kalau kita geser CG ke depan. Sama-sama bikin pesawat jadi lebih stabil secara longitudinal. Loh, kalau lebih stabil, bukannya bagus ya? Stabil sih bagus, tapi ya kayak kasus CG terlalu maju tadi, ini ada konsekuensinya juga. Pesawat jadi butuh usaha lebih buat jaga hidung yang nggak turun. Butuh trim hidung naik yang lebih besar, artinya elevatornya harus lebih banyak dinaikin. Ini emang nambah stabilitas, tapi ya itu tadi, nambah trim drag lagi, yang nggak kita mau. Terus gaya buat ngontrol elevatornya juga jadi lebih berat buat pilot. Ini pasti jadi tantangan desain tersendiri ya buat pesawat-pesawat tertentu ya? Iya, terutama buat pesawat yang sayapnya bisa gerak maju mundur itu loh, swing wing. Kayak pesawat Tornado misalnya. Kan sayapnya emang sengaja digerakin ke belakang pas kecepatan tinggi. Nah, ditambah lagi pusat angkatnya juga ikut geser ke belakang. Jadi momen yang bikin hidung mau turun itu jadi gede banget. Makanya kalau diperhatiin, ekor pesawat kayak gitu biasanya gede-gede buat ngimbangin. Terus kalau desain Canard gimana nih? Yang ada sayap kecil di depan itu loh. Ada untungnya nggak di kecepatan tinggi nih? Nah, justru ini salah satu keunggulan desain Canard buat penerbangan supersonik. Jadi pas pusat angkat sayap utama geser ke belakang, si Canard di depan ini bisa ikut nambah gaya angkatnya buat nyimbangin. Karena Canard ikut ngangkat, beban angkat sayap utama bisa dikurangin dikit. Hasilnya, penalti trim drag-nya bisa jadi lebih kecil dibanding kalau pakai konfigurasi ekor biasa di belakang. Wah, menarik ya. Ternyata bukan cuma soal muatan sama kecepatan aja nih. Posisi mesin juga ternyata ngaruh ya. Sumber kita nyebut soal garis dorong atau thrust line. Betul banget. Pesawat-pesawat lama, mesinnya seringkali dipasang sedemikian rupa sehingga garis dorongnya itu deket atau bahkan ngelewatin CG. Jadi pengaruhnya ke trim ya kecil aja. Tapi coba lihat pesawat jet modern sekarang. Mesinnya kan sering ngegantung tuh di bawah sayap, pakai tiang penyangga itu pylon. Nah, garis dorongnya jadi jauh di bawah CG. Efeknya apa tuh kalau garis dorongnya jauh di bawah CG gitu? Efeknya, keseimbangan trim pesawat jadi lebih sensitif sama perubahan tenaga mesin. Pas mesin digeber penuh, misalnya pas mau lepas landas, dorongan yang gede di bawah CG itu kan bikin momen yang pengen naikin hidung pesawat. Buat ngelawan itu, elevatornya harus ditekan turun. Nah masalahnya, elevator yang ditekan turun ini justru ngurangin stabilitas statis pesawat pas lagi tenaga penuh itu. Agak aneh ya dengernya. Sengaja didesain gitu tapi malah ngurangin stabilitas. Kenapa ya kok dipilih desain kayak gitu? Ya karena keuntungan lain daya pasang mesin di bawah sayap itu dianggap lebih gede. Misalnya lebih gampang buat perawatan, struktur sayapnya bisa lebih enteng dan efisien, terus jarak mesin ke tanah, ground clearance juga lebih aman. Selalu ada trade-off lah dalam desain pesawat. Oke, terus kalau pesawat yang mesinnya banyak gimana? Ada masalah khusus nggak kalau amit-amit satu mesinnya mati? Apalagi kalau mesinnya di sayap. Wah, itu masalah serius buat stabilitas arah atau lateral. Kalau satu mesin di sayap mati, kan dorongan di sisi itu hilang. Ini langsung bikin gaya putar riau yang kuat banget, narik hidung pesawat ke arah mesin yang mati. Pilot harus cepet banget ngoreksi pakai kemudi di ekor itu, rudder. Nah, ini salah satu alasan kenapa ada juga desain pesawat yang mesinnya ditaruh di ekor atau nempel di badan pesawat. Biar efek yaw kalau satu mesin mati ini nggak terlalu parah. Sumber kita malah cerita soal pesawat SR-71 Blackbird tuh, yang saking cepetnya kalau ada gangguan mesin pas terbang supersonik, yawnya bisa hebat banget. Oke. Tadi kita udah lumayan dalam bahas naik turun hidung ya, longitudinal. Sekarang kita geser dikit nih. Gimana soal belok kiri kanan yaw sama miring roll? Ini masuknya ke stabilitas lateral ya. Gimana pesawat jaga arahnya biar lurus
Ya, buat jaga arah, stabilitas yaw, tugas utamanya ada di sirip tegak di ekor itu, yang kita sebut fin. Kerjanya mirip kayak baling-baling penunjuk arah angin di atap rumah. Makanya suka disebut juga weathercock stability. Jadi kalau pesawat agak nyerong dikit dari arah terbangnya, istilahnya side slip atau kayak kegelincir ke samping gitu, angin bakal neken sisi samping fin itu. Tekanan ini ngedorong ekor balik lurus, jadi hidung pesawat ngadep ke arah aliran udara relatif lagi. Tapi ya, fin yang kegedean juga nggak bagus. Bisa bikin pesawat jadi terlalu galak. Gampang banget bereaksi sama hembusan angin dari samping. Oke, itu buat arah. Terus gimana caranya? Biar sayapnya tetap rata, nggak miring-miring. Stabilitas roll ini gimana? Nah, ini juga menarik nih mekanismenya. Jadi, pas pesawat mulai miring, roll ke satu sisi, dia bakal otomatis bergerak sedikit nyamping juga ke arah sayap yang lebih rendah itu. Gerakan nyamping ini yang tadi disebut side slip. Para desainer pinter. Mereka manfaatin si side slip ini buat bikin momen gaya yang ngembaliin sayap ke posisi datar lagi. Ada beberapa cara, beberapa trik desain. Pertama, yang paling umum itu dihedral. Itu loh, kalau dilihat dari depan, sayapnya agak nekuk ke atas dikit, kayak huruf V tapi landai banget. Nah, pas pesawat side slip, misalnya ke kiri, sayap kiri yang lebih rendah dan lebih dekat ke arah datangnya slip, itu bakal ngerasa sudut datang angin, angle of attack yang sedikit lebih gede dibanding sayap kanan. Akibatnya, sayap kiri ngasilin gaya angkat lebih gede, kedorong naik, dan akhirnya pesawat balik rata lagi. Wah, cerdik banget ya mekanismenya. Ada cara lain nggak selain dihedral? Sumber kita nyebut soal sayap tinggi, high wing. Dan udara. Jadi pas side slip, aliran udara di sekitar badan pesawat dan pertemuan sayap badan di sisi yang lebih rendah, itu entah bagaimana, ngasih sedikit gaya angkat tambahan di sayap sisi rendah itu. Ini bikin momen yang mau ngembaliin ke posisi rata. Efek ini katanya makin kuat kalau CG-nya rendah. Makanya, pesawat yang sayapnya tinggi kadang butuh dihidrolik lebih sedikit atau malah nggak perlu sama sekali. Terus ada lagi soal sayap yang nyapu ke belakang, swept wing. Itu juga ngaruh. Betul, selain bagus buat aerodinamika di kecepatan tinggi, sayap swept ini juga otomatis nambah stabilitas roll. Pas side slip, sayap yang maju ke arah datangnya slip itu kan jadi punya rantang span yang seolah-olah lebih panjang kalau diukur tegak lurus sama aliran udara. Jadi dia ngasilin gaya angkat lebih gede dan momen pemulih roll. Oke, jadi dihedral, high wing, swept wing, semuanya bisa nambah stabilitas roll ya. Tapi bisa kebanyakan juga dong stabilitas rollnya. Bisa banget. Stabilitas roll yang berlebihan itu bisa nyebabin masalah lain, yang terkenal namanya Dutch roll. Itu goyangan yang aneh, kombinasi antara roll dan yaw, kayak orang mabok gitu. Makanya pesawat yang udah punya kombinasi swept wing dan high wing, yang dua-duanya nambah stabilitas roll, kadang malah sengaja dikasih unhedral. Itu kebalikannya dihedral, sayapnya malah agak nekuk ke bawah dikit. Tujuannya ya buat ngurangin stabilitas roll biar nggak berlebihan. Contohnya pesawat kargo Antonov yang gede itu. Waduh, rumit juga ya ternyata nyimbangin semua ini. Dari tadi kita ngomongin stabilitas posisi. Ada lagi nih, stabilitas kecepatan. Ini maksudnya apa lagi? Iya, ini jenis stabilitas yang lain lagi. Coba ingat kurva drag lawan kecepatan deh. Kan ada satu titik kecepatan di mana drag itu paling kecil, paling minimum. Nah, masalahnya bisa muncul kalau pesawat terbang lebih lambat dari kecepatan minimum drag ini. Terutama buat pesawat jet. Kenapa emangnya kalau terbang lebih lambat dari titik itu? Khususnya buat jet. Karena di area kecepatan rendah ini, sering disebut bagian belakang kurva daya atau backside of the power curve, perilakunya aneh. Kalau kecepatan turun dikit aja, dragnya malah naik. Nah, karena dorongan mesin jet itu cenderung relatif konstan ya, sama perubahan kecepatan, kenaikan drag ini bakal bikin pesawat jadi makin lambat lagi. Makin lambat, drag naik lagi. Gitu terus, kayak lingkaran setan. Sebaliknya juga gitu, kalau kecepatan naik dikit tapi masih di zona lambat ini, dragnya malah turun, pesawat jadi makin cepat. Ini yang disebut ketidakstabilan kecepatan. Kenapa jet lebih rentan kena masalah ini dibanding pesawat baling-baling? Pesawat baling-baling, entah itu piston atau turboprop, output utamanya itu lebih ke daya, power. Nah, ada kecenderungan kalau kecepatannya turun, baling-balingnya itu justru ngahilin dorongan yang lebih gede buat ngejaga dayanya tetap konstan. Dorongan ekstra ini bisa ngebantu ngelawan kenaikan drag tadi. Kalau jet kan nggak gitu, dorongannya cenderung datar aja. Ditambah lagi, kecepatan mendarat pesawat jet itu sering lali emang pas banget ada di area berbahaya ini, di bawah kecepatan minimum drag.
Terus respons gas atau throttle jet juga lebih lambat dibanding baling-baling. Jadi pilot kudu ekstra hati-hati pas mau mendarat. Terus solusinya gimana dong buat ngatasin remnya? Salah satunya pakai rem udara atau air brakes. Itu nambah drag secara keseluruhan, jadi bisa geser titik minimum drag ke kecepatan yang lebih rendah, ngejauhin dari kecepatan mendarat. Terus flaps yang dikeluarin pas mendarat itu juga ngebantu. Pesawat yang canggih banget kayak Concorde dulu malah pakai auto throttle, jadi komputernya yang otomatis jaga kecepatan biar nggak masuk ke kondisi nggak stabil ini. Oke, paham. Nah, dari tadi kan kita ngomongin betapa pentingnya semua jenis stabilitas ini ya. Tapi kok di sumber kita ada fakta yang lumayan bikin kaget nih. Beberapa pesawat itu malah sengaja dibikin tidak stabil. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa? Haha, iya, ini emang paradoks yang menarik banget. Malah pesawat pertama Wright bersaudara itu sebenarnya secara alami nggak stabil loh. Kenapa kok sengaja dibikin nggak stabil? Jawabannya singkat, ngejar performa dan kelincahan. Performa? Gimana caranya pesawat nggak stabil malah bikin performa naik? Nih, pesawat yang netral stabil pas CG-nya ada di neutral point, secara teori kan nggak butuh gaya trim dari ekor buat ngimbangin. Artinya nggak ada trim drag. Nah, kalau CG-nya kita geser lagi ke belakang, jadi bener-bener nggak stabil, kita bisa secara teori mencapai kondisi di mana sayap utama dan ekor atau kanar di depan itu sama-sama ngasilin gaya angkat positif ke atas. Ini bisa ningkatin rasio lift to drag total pesawat secara signifikan. Artinya, dia jadi lebih efisien. Selain itu, pesawat yang nggak stabil secara alami itu juga jadi super lincah, responsif banget sama gerakan kontrol. Tapi gimana nerbanginnya kalau nggak stabil gitu? Bukannya bahaya banget ya? Dikit-dikit oleng dong. Ya, disitulah peran teknologi modern. Sistem kontrol penerbangan elektronik yang super canggih, yang sering disebut fly-by-wire. Jadi, ada komputer di pesawat yang terus-menerus, ribuan kali per detik, ngawasin kondisi terbang pesawat dan ngasih koreksi-koreksi kecil ke permukaan kendali, kayak elevator, aileron, rudder, buat ngejaga pesawat tetap terbang sesuai kemauan pilot. Ini kayak dikasih stabilitas buatan sama komputer. Pesawat tempur modern kayak Eurofighter Typhoon itu emang sengaja dirancang nggak stabil secara aerodinamika bawaan, demi kelincahan yang luar biasa di pertempuran udara. Wah, canggih banget ya. Apakah ini cuma buat pesawat militer aja? Gimana kalau pesawat sipil, pesawat penumpang gitu? Secara tradisional sih, aturan keselamatan buat pesawat sipil itu ketat banget soal stabilitas alami atau inherent stability. Pesawat harus bisa jaga diri sendiri sampai batas tertentu. Tapi ya, dengan makin andalnya sistem elektronik sekarang, mungkin loh ya, di masa depan bakal ada sedikit toleransi buat ngurangin stabilitas alaminya, asalkan sistem kontrol keseluruhannya bisa dibuktiin super aman, dengan banyak cadangan redundancy dan kemampuan diagnosis masalah otomatis. Tapi ini masih jadi area yang terus berkembang, dan hati-hati banget pendekatannya. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih ya, jaga pesawat biar tetap stabil itu ternyata kayak tarian balet yang rumit banget ya. Ada peran pusat gravitasi, bentuk sayap, posisi mesinnya di mana, kecepatannya berapa. Bahkan sampai sistem komputer juga ikut main. Dari hal yang kelihatannya sepele kayak penumpang pindah tempat duduk, sampai desain yang radikal banget sengaja dibikin nggak stabil demi performa. Luar biasa sih ngelihat gimana para insinyur itu bisa nyimbangin semua faktor ini. Tepat sekali. Sumber ini benar-benar nunjukin pentingnya pemahaman mendalam soal aerodinamika, tapi juga nunjukin gimana kemajuan teknologi, khususnya di sistem kontrol, itu udah ngubah batasan-batasan desain yang dulu mungkin dianggap nggak mungkin atau terlalu bahaya. Nah, ini jadi mancing pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan lebih lanjut. Kalau komputer nanti bisa nyimbangin hampir semua bentuk pesawat, sekacau apapun aerodinamikanya, apakah kita nanti bakal ngeliat bentuk-bentuk pesawat di masa depan yang makin aneh, makin radikal, mungkin lebih efisien, mungkin lebih cepat, tapi sebenarnya sangat nggak stabil kalau cuma ngandelin hukum fisika dasar tanpa bantuan komputer? Gimana ya keseimbangan antara fisika alami sama kecerdasan buatan dalam desain pesawat nantinya? Wah, iya juga ya. Sebuah pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga Anda jadi dapat perspektif baru ya tentang keajaiban rekayasa di balik penerbangan yang kelihatannya mulus dan stabil itu. Sampai jumpa di sesi berikutnya.